Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yosi, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devana Sofi Yudatama, NIM 71114171114, ingin melakukan presentasi dengan judul Kondisi Ekonomi Politik Indonesia Terdampak Perang Dagang Amerika Serikat dan Cina. Langsung saja ke pembahasannya pertama mengenai latar belakang. Pada dasarnya, seluruh negara di dunia memiliki kedaulatan dalam penyusunan kebijakan yang mempengaruhi negara bersangkutan dan negara lain, khususnya bagi mereka yang memiliki hubungan bilateral dalam kegiatan perdagangan. Kebijakan tersebut harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta iklim politik yang kondusif. Dampak yang ditimbulkan dari perseteruan dagang ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi politik negara terkait, namun seluruh dunia, termasuk Indonesia, terancam terjerumus ke dalam resesi yang merugikan. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga memberikan dampak positif bagi Indonesia. China berdiri sebagai sebuah negara dengan total penduduk tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1,37 miliar jiwa, atau bisa dikatakan 5 kali lipat lebih banyak dari total penduduk Indonesia dengan jumlah 258 juta jiwa. Merupakan negara dengan luas wilayah sebesar 9.596.960 km persegi. Luas wilayahnya ini menjadikan negara China sebagai negara terbesar keempat di dunia. Di bidang ekonomi, China merupakan negara dengan urutan peringkat ekonomi tertinggi kedua dunia yang dapat dinyatakan dengan produk domestik bruto sebesar 12 triliun US dollar pada tahun 2016. Emas, perak, nikel, tembaga, aluminium, batu bara, dan sebagainya merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh negara ini. Sementara itu, Amerika Serikat berdiri sebagai negara republik konstitusional federal, terletak di benua Amerika Utara, memiliki bentang wilayah sebesar 9.833.517 km persegi dengan total populasi sekitar 320 juta jiwa. Kuantitas populasi dan luas wilayahnya ini menjadikan Amerika Serikat menduduki peringkat ketiga dunia. Amerika Serikat merupakan eksportir terbesar kedua dunia dan importir barang terbesar pertama. Berikutnya disajikan tabel mengenai populasi Cina dan Amerika Serikat tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Cina dan Amerika yang tergolong dalam negara besar memiliki populasi yang tinggi, di mana pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan secara terus-menerus, sehingga kegiatan ekonominya sangat berpotensi untuk dikembangkan. Terdapat indikator yang dapat digunakan oleh suatu negara untuk mengevaluasi baik buruknya perekonomian yang sedang berlangsung. Indikator yang sesuai untuk melakukan pengukuran tersebut yaitu dengan menggunakan Produk Domestik Bruto atau PDB. Berikut ini disajikan data mengenai PDB atas dasar harga konstan 2010 negara Cina dan Amerika Serikat selama kurun waktu 5 tahun. Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa GDP Amerika Serikat dan Cina mengalami peningkatan setiap tahunnya. Semakin tinggi output yang dihasilkan suatu negara, maka semakin tinggi pula nilai PDB yang dihasilkan. Kenaikan ini akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, yang mana mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Selanjutnya, asal mula perang dagang. Trade war Amerika Serikat dan Cina dimulai saat United States Trade Representative berada di bawah pimpinan Donald Trump. Akhir-akhir ini dunia dikagetkan dengan kebijakan ekonomi yang diberlakukan Trump selaku Presiden Amerika Serikat. Pada 22 Maret 2018, ia mengumumkan pemberlakuan kenaikan bea masuk tarif impor hingga 25% senilai 50 miliar US dollar kepada Cina atas lebih dari 1.300 produk yang tertuang dalam pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan slogan "This practice of trading is not justice", yang berarti praktik perdagangan ini tidak adil. Pelaksanaan kebijakan itu berfungsi untuk memangkas defisit neraca perdagangan Amerika Serikat dengan tingkat kesenjangan sampai 300 miliar US dollar sejak tahun 2014. Selain itu, Cina juga dituding melakukan pelanggaran terhadap perusahaan Amerika Serikat yang berekspansi di Cina berupa hak kekayaan intelektual, sehingga kebijakan ini dijadikan sebagai upaya balas dendam Amerika Serikat terhadap Cina.
Menanggapi hal tersebut, China rupanya tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang dilontarkan oleh Amerika Serikat, melainkan merespon dengan mengeluarkan kebijakan yang serupa, yaitu meningkatkan bea masuk tarif impor atas 128 produk Amerika Serikat senilai 3 miliar US dollar dengan rincian 120 produk dengan ekstra tarif 15% dan 8 produk dengan ekstra tarif 25%. Kenaikan bea impor oleh China terhadap produk asal Amerika diberlakukan pada barang seperti pesawat, mobil, kedelai, whisky, dan bahan kimia. Kebijakan kedua negara adidaya inilah yang pada akhirnya memicu peristiwa perang dagang. Menurut penelitian Valen Kerin Parerung tahun 2019, dipicu oleh hasil investigasi Section 301 tentang adanya kebijakan proteksionisme serta defisit perdagangan barang Amerika Serikat terhadap China yang terus meningkat oleh pemerintahan Donald Trump, merupakan faktor penyebab terjadinya perang dagang dengan menggunakan teori neo-merkantilisme. Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan teori pengambilan keputusan atas dasar peran Donald Trump dalam peristiwa perang dagang Amerika Serikat-China, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa perang dagang di era ini diprakarsai oleh adanya kesenjangan dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade merupakan perbedaan nilai ekspor dan impor suatu negara diukur dengan mata uang yang berlaku pada periode tertentu. Terjadinya surplus perdagangan di mana nilai ekspor melebihi nilai impor berarti mengindikasikan neraca positif. Sedangkan ketika nilai ekspor lebih rendah daripada impor dikatakan defisit perdagangan. Berikut ini disajikan data berupa grafik mengenai balance of trade Amerika Serikat dan China sebagai dua pihak yang terlibat dalam peristiwa perang dagang selama 72 bulan terakhir. Perang dagang yang dilakukan Donald Trump rupanya mampu menekan defisit perdagangan barang Amerika Serikat dengan China terhitung sejak awal tahun 2018. Menurut Badan Pusat Statistik Amerika, terjadi penurunan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap China pada Maret 2019 dengan tingkat penyusutan sebesar 16,2% menjadi 20,74 miliar US dollar atau setara dengan 297 triliun. Selain itu, juga mengalami penurunan defisit sebesar 12% jika dibandingkan dengan Maret 2018 dengan nilai sebesar 25,9 miliar US dollar. Dapat dikatakan, selama kurun waktu 72 bulan terakhir, terhitung April 2014 sampai Maret 2019, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat merupakan yang paling rendah. Berikutnya disajikan grafik mengenai neraca perdagangan Amerika Serikat dengan China tahun 1985 sampai 2019. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat selalu mengalami defisit perdagangan terhadap mitra dagangnya, China, di mana puncaknya terjadi di tahun 2018 dengan nilai defisit terbesar yaitu 419,5 miliar US dollar atau sekitar 5.873 triliun. Terjadi peningkatan defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Tiongkok periode Januari sampai April 2019 sebesar 1,25% menjadi 52,67 miliar US dollar atau sekitar 737,4 triliun di periode yang sama tahun 2018. Akan tetapi, kondisi defisit ini mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2019 dengan nilai 106,9 miliar US dollar dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya hampir 4 kali lebih besar. Kemudian selanjutnya bab 2, pembahasan. Yang pertama adalah definisi perang dagang. Perang dagang adalah konflik terbuka antara dua negara di bidang ekonomi dengan meningkatkan tarif yang sudah ada atau memberlakukan tarif baru, serta hambatan perdagangan lain yang sifatnya non-tarif dengan cara menekan pihak lain guna mengikuti agenda ekonomi politik yang diharapkan. Perang dagang disebabkan oleh kebijakan proteksionisme guna melindungi produsen dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, atau akibat munculnya pandangan praktik dagang negara lain yang tidak adil dan butuh diimbangi oleh tarif. Proteksionisme berpengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang membawa ke dalam krisis ekonomi. Akan tetapi, deregulasi, reduksi hambatan perdagangan, dan perdagangan bebas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan perang dagang. Perang dagang dilakukan dengan tujuan merugikan perdagangan negara lawan. Pemicu perang dagang negeri tirai bambu ini adalah atas dasar keputusan Presiden Amerika Serikat berkaitan kenaikan bea masuk tarif impor bagi produk asal China, terutama aluminium dan baja. Amerika Serikat menjadi pasar utama bagi produk tersebut oleh China.
Atas seruan Presiden Amerika Serikat, China bereaksi melakukan upaya balas dendam dengan membuat kebijakan serupa, yaitu bea masuk tarif impor yang dinaikkan bagi produk Amerika Serikat seperti buah, kedelai, minuman anggur, dan lain-lain. China dijadikan sebagai pasar utama bagi produk tersebut oleh Amerika Serikat. Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat, baik itu sifatnya positif maupun negatif. Di bawah ini dijelaskan pengaruh perang dagang bagi kondisi ekonomi politik di Amerika Serikat dan China, serta Indonesia. Yang pertama adalah bagi perekonomian Amerika Serikat dan China. Tidak hanya merugikan perdagangan negara lawan sesuai tujuannya, perang dagang dinilai akan menyandera perdagangan negara satu sama lain, tak terkecuali bagi dirinya sendiri. Konsekuensi yang harus diterima oleh kedua belah pihak terlibat perang dagang ini adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya inflasi. Sedangkan bagi perekonomian Indonesia, perang dagang telah menyumbang sejumlah pengaruh positif terhadap neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2019. Adanya kondisi surplus neraca perdagangan ini diyakini sebagai berkah dari adanya trade war antara Amerika Serikat dengan China. Surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika tercatat senilai 9,6 miliar US dollar. Meskipun terhadap China, neraca perdagangan Indonesia masih defisit sebesar 18,7 miliar US dollar. Terjadinya pergeseran rantai pasokan regional memberi efek pada mekanisme ekspor manufaktur seperti besi, baja, permesinan industri, dan komponen mesin mobil yang merupakan efek dari adanya perang dagang. Grafik di bawah ini menunjukkan ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia Amerika Serikat tahun 2015 sampai 2019. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika selalu mengalami surplus. Meskipun terjadi penurunan ekspor pada tahun 2019 sebesar 3,8% menjadi 17,7 miliar US dollar, tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan penurunan impornya sebesar 8,8% menjadi 9,3 miliar US dollar. Alhasil, nilai neraca perdagangan Indonesia terhadap negeri Paman Sam itu naik sebesar 2,4% dari 8,3 miliar US dollar menjadi 8,5 miliar US dollar di tahun 2019. Keadaan ini merupakan kebalikan dari kondisi neraca perdagangan Indonesia yang justru defisit terhadap China. Kemudian disajikan grafik mengenai neraca perdagangan Indonesia terhadap China tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan grafik tersebut, neraca perdagangan Indonesia terhadap China nilai defisitnya terus melebar, terutama di tahun 2018 yang nilainya mencapai 18 miliar US dollar yang mengindikasikan jumlah impor di negara ini lebih besar dibandingkan ekspornya. Defisit neraca perdagangan bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengancam stabilitas politik negara. Sisi positif perang dagang Amerika Serikat-China bagi Indonesia. Indonesia memiliki peluang meraih keuntungan dengan adanya perang dagang dikarenakan upah pekerjanya tergolong murah dibandingkan dengan negara lain. Tidak sedikit perusahaan di China ingin keluar dan mengalihkan tempat produksinya ke negara lain. Upah yang murah itu disinyalir bisa menjadi daya tarik Indonesia. Namun tidak bisa hanya mengandalkan dari sektor upah, sektor lain juga harus tumbuh meyakinkan supaya dapat menambah daya pikat RI di mata dunia. Misalnya logistik dan kemudahan berusaha juga harus lebih ditingkatkan. Indonesia berkesempatan menjadi negara pengekspor atau pemasok produk ke negara yang terlibat dalam perang dagang, baik Amerika Serikat maupun China. Selain itu, Indonesia juga memiliki kesempatan sebagai negara pilihan bagi pengusaha dan merelokasikan investasi mereka. Namun, agar memenangkan hati para pengusaha, Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India. Hampir seluruh negara di ASEAN mempersiapkan diri memperebutkan pengaruh positif perang dagang. Negara yang paling merasakan keuntungan akibat peristiwa trade war ini adalah Vietnam, sementara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura memperoleh sedikit efek positif. Sisi negatif perang dagang Amerika Serikat-China bagi Indonesia. Di balik itu semua, ternyata perang dagang membawa pengaruh buruk yang cukup signifikan bagi perlambatan pertumbuhan dan ketidakpastian ekonomi Indonesia. Dampak negatif yang harus dihadapi Indonesia, di mana dengan adanya pembatasan impor produk dari China oleh Amerika Serikat, misalnya baja dan aluminium, akan mendorong China mencari pasar lain. Artinya, mereka akan meningkatkan penjualannya ke beberapa negara lain, yang salah satunya adalah Indonesia.
Tentu, hal ini akan meresahkan produsen lokal yang sebelumnya telah merajai pasar dalam negeri. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah produsen. Sedangkan bagi konsumen, merasa diuntungkan sebab dengan masuknya produk Amerika Serikat atau Cina tersebut, mampu memberikan produk yang semakin variatif dengan harga yang variatif pula. Selanjutnya ada kaitan perang dagang dengan kondisi politik di Indonesia. Aksi saling balas dalam hal pengenaan tarif masuk oleh dua negara masih berlanjut yang berakibat pada munculnya kekhawatiran global. Kebangkitan nasionalisme dan proteksionisme, serta pemilihan banyak pemimpin politik pada akhirnya akan merubah kebijakan serta aturan-aturan dalam keterlibatan internasional dalam negeri. Perolehan manfaat globalisasi yang tidak merata merupakan akar permasalahan dalam kasus Amerika Serikat, yang disalahkan pada perdagangan bebas meskipun mayoritas dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan kurangnya penyesuaian. Sedangkan dalam kasus Indonesia sendiri, nasionalisme dan proteksionisme tidak berhubungan dengan masalah ketimpangan seperti halnya di negara maju, dan telah melekat pada retorika politik dan kebijakan di Indonesia. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat menjadi tantangan sekaligus ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkan dari adanya perang ini menyangkut perang ekonomi yang sangat berpotensi terjerumus ke dalam perang politik hingga masuk ke dalam perang yang sesungguhnya. Sebab negara yang berhasil dikalahkan atau dirugikan secara ekonomi tidak akan menerima dengan lapang dada. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk menyusun strategi dalam membuat kebijakan agar tercipta kondisi suatu negara yang tetap aman dan kondusif di tengah ketegangan ekonomi dan politik dunia. Upaya penanggulangan dampak negatif dari trade war. Dalam menghadapi situasi perang dagang dan perlambatan ekonomi global, strategi yang dapat diterapkan adalah fokus pemerintah terhadap pengelolaan permintaan dalam negeri. Sebagai akibatnya, pengaruh dari eksternal bisa diminimalisir. Enggar Tiasto selaku Menteri Perdagangan mengatakan bahwa perang dagang berdampak amat besar. Prediksi disampaikan oleh World Bank mengenai World Financial Crisis dalam kurun waktu 1 sampai 1,5 tahun ke depan yang akan melanda dunia. Jika investasi dan ekspor masuk, Indonesia mampu survive. Selain itu, munculnya gerakan kerjasama pemerintah dengan Kadin yang bernama Local to Global akan membantu UMKM semakin unggul dengan bantuan e-commerce. Adapun penguatan produk tersebut berfungsi supaya Indonesia tidak selalu bergantung dan dibanjiri dengan produk impor. Upaya lain untuk menghadapi perang dagang adalah dengan melakukan kebijakan proteksionisme serta memperbaiki prosedur investasi yang aturannya cenderung menyulitkan investor. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.